Pak Jokowi turun ke publik untuk berkampanye supaya Prabowo tetap terpilih 2029. Ya karena nggak ada kepastian Gibran bisa gantiin Prabowo. Kalau nggak ada kepastian itu, mending berkampanye supaya Pak Prabowo tetap jadi presiden. Jadi jangan salah, bisa Pak Jokowi berkampanye untuk Pak Presiden loh, bukan buat anaknya tuh. Jadi lu nggak terlalu percaya bahwa Pak Jokowi turun itu sebenarnya untuk membesarkan PSI? Enggak. Kenapa? Ya PSI akan ditipu oleh Jokowi lagi kan. Ya kalau Ibu Mega aja ditipu Pak Jokowi, apalagi anaknya. Kan lebih mudah nipu anak daripada. Ya, jadi ini desain besar bahwa memang Presiden menginginkan pelibatan tentara lebih aktif dalam urusan-urusan sipil. Ya kalau Presiden menginginkan itu, dia juga bisa membatalkan keinginan itu kan. Gampang aja. Akibatnya, ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi Presiden, bukan ekonomi kabinet. Kenapa? Ya kabinetnya takut untuk kasih ide pada Presiden kan. Bukankah ideologinya tidak ada programnya menteri, hanya ada program presiden, tidak ada pikiran menteri, hanya ada pikiran presiden. Iya, kalau gitu presiden pakai AI aja. Lebih efisien. Iya. Ya masuk akal juga kalau presiden mau Pak Rocky ini jadi menterinya, masuk akal juga ya. Iya, dengar penjelasan kayak Oki kan dulu pernah diumumkan. Anda kan dulu pernah diumumkan calon menteri. Iya. Tapi gua kan minta jaksa agung. Gini Nyor, ini lu terakhir ya, ini lu kemarin bilang beberapa waktu lalu bahwa di waktu belakangan ini ada produksi ketakutan. Tadi kan produksi ketakutan di ruang pengadilan dengan kejaksaan macam-macam. Ada produksi ketakutan juga di publik dengan begal-begal di seluruh Indonesia nih yang di banyak daerah yang masif dengan pocong segala macam. Dan ujung-ujungnya kita tahu bahwa teman-teman di TNI yang akan turun tangan dalam membantu mengatasi problematika ini. Dan Pak Safri bilang itu menurun statistiknya gitu ketika tentara kawan-kawan TNI ini ada di beroperasi di wilayah-wilayah gitu. Ya, tapi bahasa Rocky ini produksi ketakutan sehingga ada antidotnya. Ini maksud lu produksi itu kan artinya di sistematis, fabricated, TSM gitu, atau gimana? Logik lu melihat ketakutan orang belakang ini terhadap keamanan di jalanan ini gimana? Iya, kalau TNI turun sehingga begalnya turun itu kayak orang minum painkiller aja kan. Karena penyakitnya penyakit sosial. Jadi selama ada kesenjangan ekonomi, begal itu pasti ada. Jadi yang mesti di-attack sebetulnya adalah disparitas ekonomi. Kan itu aja tuh. Ada begal yang memang secara mental punya watak kriminal. Tapi ada begal yang terpaksa dia keluar bawa motor maknya itu buat ngerampok atau nyolong itu. Ya karena maknya udah nggak bisa beli melon. LPG. Jadi kenapa jadi begal? Ya karena bahlil. Ya bahlil nggak bisa jamin bahwa mama itu. Kan kalau kita berpikir struktural, kita mesti usut untuk kenapa jadi begal tuh. Nah harusnya TNI itu persoalkan kenapa suplai melon itu nggak tiba lagi di dapur mama sehingga anaknya jadi begal. Kan gitu aja cara berpikirnya kalau kita pakai pendekatan sosiologis. Jadi kalau Pak Syafri bilang ya udah turun 52%, oke, berarti kita mau cari tahu apakah turun 50% itu karena dia nggak lagi ngebegal karena maknya udah dapat melon lagi kan. Bongkarnya kan mesti begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan turunnya gara-gara bahlil juga kan. Karena ada yang udah dapat melon. Udah disuplai. Iya, sama bahlil. Kan? Nah itu kan tentara nggak bisa analisis itu. Yang bisa analisis itu adalah sosiolog. Dan karena itu nggak mungkin tentara itu pakai target nurunin begal. Yang dia turunin adalah perilaku begal. Tapi penyebab begal itu tetap sosial kan, itu aja. Apalagi kalau kita hubungkan dengan tupoksinya tentara, urusan apa tentara sama begal itu kan itu diatur di Kamtipmas. Begal itu kan Kamtipmas, kan bukan musuh negara, dia musuh masyarakat. Nah, tentara hanya boleh bekerja kalau ada musuh negara, bukan musuh masyarakat. Itu begal itu musuh masyarakat. Bagiannya polisi. Kan? Apakah ini menunjukkan bahwa kenapa tentara turun tangan? Karena polisinya nggak mampu, atau nggak efektif. Menurut lu, kalau kita berpikir struktural nih ya. Struktural, ya. Ini balik ke logik seluruh ini. Bagaimana kalau misalnya polisi bilang kita udah 42%. Jadi 8% doang yang diselesaikan oleh tentara. Ini kan cuma main-main data aja kan. Kalau tentara bilang 52%, itu artinya dari awal polisi nggak kerja dong kan. Ya. Tapi apa yang bikin tentara tergoda untuk
masuk ke Arena. persoalan Kamtipnas ini, musuh masyarakat, bukan musuh negara. Harusnya kan dia. Kita ingat lagi nih kayak Pangkom Kamtipmas dulu kan. Iya, kalau kan? dulu kan zaman Orde Baru, Iya. dulu boleh jelaskan nggak? Bagaimana dulu ketika zaman Orde Baru ada Pangkom Kaptip, Iya. itu juga mengurusi persoalan masyarakat. Sumitro ini kan dulu kan. Sumitro apa? Jenderal Sumitro ini kan. Sumitro itu. Ada Iya. Sudomo, ada. Ya jelas pada Brani. waktu itu tentara memang dioperasikan oleh kekuasaan supaya masuk sampai ABRI masuk desa bahkan. Tapi pada waktu itu kan difungsi dia. Jadi diboleh aja. Nah sekarang kan ada difungsi udah hilang. Ngapain ambil alih lagi fungsi Kamtipmas? Menurut tuh apa ya oke lah. Itu clear kita mungkin sepakat di situ. Tapi apa yang bikin tentara Pak Safri gitu itu tergoda untuk masuk ke arena itu lagi meskipun tadi basis legalitas dan basis logiksnya nggak ada di situ. Nah, itu artinya lu baru sebutin yang punya punya inisiatif Syafri sebagai Menhan, bukan Panglima. Kan Panglima udah bantah. Nggak begitu, bukan itu tugas utama atau tupoksinya tentara. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Pak Syafri yang datang ke DPR untuk menerangkan statistik begal itu? Ada urusan apa Syafri itu? Ada urusan apa? Ya tanya aja. Dia kan gua nggak tahu. Kita tanya kan. Iya. Yang gua tahu bahwa Panglima Tidak. ya mengkoreksi sebetulnya. Bisa yang di Bisa bawah ya? bisa mengkoreksi yang di atas ini. Panglima dalam konteks struktural Iya, gitu kan. Itu kan di bawah tentara Menhan. dibilang begitu. Nah, mungkin Pak Syafri merasa bahwa oke lah ini semacam upaya untuk memperlihatkan bahwa TNI hadir gitu. Nah, justru kehadiran TNI yang mencemaskan. Kan kalau setiap sudut desa diamankan oleh tentara, ya gua pasti gelisah tuh. Ngapain diamankan oleh senjata? Nah, kita tidak mengizinkan tentara ada di pojok-pojok kota atau di gang-gang untuk mengamankan dengan senjata loh. Kan tentara bisa mengamankan dia punya senjata. Ya. Tentara hanya kita izinkan punya senjata kalau ada serangan dari luar. Itu namanya fungsi pertahanan. Tapi kan di undang-undang kita ada operasi non perang. ya itu operasi non perang, yaitu Ya ini non perang kan ini. Iya. Bikin jembatan juga operasi Iya, perang. iya, Ya kan? bukan itu yang- kan Bikin bukan itu dapur yang umum juga operasi non perang. boleh non perang. Tapi begitu tentara ada di mulut-mulut jalan untuk memberi keamanan, justru rakyat merasa kok ini ada perang. Oh. Kembali kan. Karena baik lagi seperti penjelasan Laksamana Soleman Ponto mantan kepala Bais ya kan, temannya Rocky Gerung sama Manado ini ya. Ya, teman diskusi gue lah. Iya, lo kan akrab sama Laksamana Ponto ini kan. Siapa, Keren kan? siapa bilang pelaut angkatan darat. Lagu dia itu terus Iya, kan. karena Siapa bilang angkatan darat tidak bisa mengatur laut? iya. Ini baru lagi. Lagi Bos. Pengembangan Improvisasi lagu pelaut ini kan. Pengembangan Ya, nama. Tapi kata Soleman Ponto gini Nyor, ya tentara itu nggak didesain untuk memberikan, bahkan memberikan tembakan peringatan pun tentara nggak didesain untuk itu. Karena tembakannya sejajar katanya kan. Kill or to be kill. Iya. Dia dilatih Kalau- untuk membunuh katanya. Kalau Polkis lagi, kepolisian kan atas dulu barang ini. Iya. Kalau nggak bisa ya baru hal yang lain. Ya itu filosofinya begitu kan. Tentara kalau dia ragu jangan membidik. Kalau sudah membidik jangan ragu. Kalau masih ragu tarik picunya. Kan itu paradoksnya kan begitu. Karena itu dia tidak boleh ada di dalam lingkungan masyarakat sipil dalam keadaan damai. Nggak ada tentara yang ragu membidik. Kalau udah membidik, udah tarik picu tuh. Iya. Dan harus dan nggak ada Dan tuh harus. peringatan Nggak nggak ada. mematikan memang kan. Itu- Tugasnya memang gitu kan. Iya tugasnya begitu tuh. Karena itu kalau ragu jangan membidik. Situasi Kalau sudah membidik jangan ragu. Kalau masih ragu tarik picunya, dor. Gitu. Nah itu bahayanya tuh. tapi kita sudah masuk situasi yang membutuhkan tentara untuk masuk ke masyarakat belum? Tadi prakondisi itu Nyor. Tentara mengkondisikan supaya dia ada alasan untuk masuk tuh. Dengan taruh statistik begal, padahal lebih jauh dari itu. Lama-lama tentara akan masuk ke ruang sidang untuk menangkap koruptor. Lama-lama tentara akan masuk ke ruang akademis untuk mengajarkan metodologi kan. Lama-lama tentara masuk ke masjid untuk berkhutbah tuh kan. Bukan itu fungsinya kan. Kan sekarang di Kan bukan itu yang dimaksud apa tadi lu bilang tadi Operasi non perang. operasi non perang. non perang itu orang anggap berarti ada perang dong kalau tentara masuk ke lembaga-lembaga sipil. Gitu. Ya. Ya kalau ada bencana ya tentara di BKO-an pada polisi atau pada BNN. Nah ya. itu yang namanya operasi non perang di BKO. Bukan dia yang mengambil inisiatif. Nggak bisa. BNN narkoba Nyor. Apa namanya? Basarnas. Itu ngurusin Pape deh. Ya pokoknya ada N-nya di belakang. Nyor, apa jangan BNPB ya. Nyor, apa jangan-jangan ini selera pimpinan negara Nyor? Maksudku gini. Jangan-jangan tentara juga
Gimana? Laksanakan perintah aja. Selera pimpinan negara, selera presiden. Ya kan? Nah, I don't know, pimpinan negara menurut lu siapa? Ya, kalau lu nggak tahu Mas berarti Gibran lu, juga pimpinan negara. kalau lu nggak tahu berarti lu nggak total berpolitik. Iya, presiden. Ya oke. kan itu. Ya nggak ada lah masa presiden punya pikiran begituan kan nggak mungkin sampai di situ. Ya pemain lapangan mungkin menafsirkan akan diakan oleh presiden, tapi gue jamin presiden nggak akan punya ide itu atau membenarkan ide itu. Ya buktinya Panglima langsung ditegur oleh Panglima langsung mengkoreksi itu pernyataan dari Menhannya. Tapi melibatkan secara aktif ya tentara aktif kita dalam urusan sipil, pembangunan koperasi, Satgas PKH juga ya, Ri, kalau nggak salah ya. Walaupun ada polisi juga. Kalau itu jelas presiden tahu dan menginginkan itu. Nah, maksudku Ya, jangan-jangan sebagai ini desain inisiator aja, besar. kan? Jangan-jangan ini desain besar bahwa memang presiden menginginkan pelibatan tentara lebih aktif dalam urusan-urusan sipil. Ya kalau presiden menginginkan itu dia juga bisa membatalkan keinginan itu kan gampang aja. Dan kenapa presiden menginginkan itu kalau menurut lu itu sudah terjadi, Nyor? Ya karena dia anggap organisasi yang paling efisien di dunia itu adalah Partai Komunis, lalu Gereja Katolik, baru tentara. Itu ensiklopedia bilang begitu kan. Jadi tentara organisasinya efisien. Untuk inisiasi diperlukan organisasi yang efisien. Jadi presiden pasti bilang, oh tentara bikinin dulu tuh koperasi itu karena lebih cepat itu. Seperti tentara bikin jembatan kalau lagi bencana kan. Dan dapur umum lah ya. Dapur umum kan. Itu pragmatis saja, nggak usah dianggap terlalu berlebihan nanti. Nggak dianggap ini sebagai sebuah desain. Enggak lah itu mah. Tapi lu gini. Ini juga presiden tahu bahwa tentara nggak bisa berbisnis. Dapat setoran bisnis mungkin. Ya untuk kepentingan tadi operasi non Dana gerilya gerilya gitu. Tapi ya lu juga mencium adanya gejala creeping militarism. Oh kalau itu jelas itu ada. Nah, apa bedanya creeping militarism dengan tadi yang kita udah bahas bagaimana militer cukup aktif dalam urusan-urusan Kamtipmas dan urusan sipil gitu, Nyor? Iya di zaman Pak Harto nggak ada creeping militarism, langsung militarism. Kalau ini kan merangkak, creeping militarismnya kan merangkak. Berupaya untuk pamer sebetulnya bahwa kami ada di mana-mana loh gitu. Lalu mulai terlihat ini creeping. Lalu analis menganggap itu creeping militarism. Tapi nanti satu waktu ya creeping itu kan dia bisa berhenti nanti ini ada karang nih, berhenti dia merangkak. Oh ternyata sebelah kiri itu udah nggak ada apa namanya nih pegangan buat creep itu buat merangkak. Dia berhenti. Nggak ada ini ya, Nyor, ini ya. Ini namanya buat creeping ini kan? Buat apa? Ya salah ini jalur ya udah salah dia balik lagi kan. Jadi nggak mungkin creeping militarism itu didesain. Itu keadaan voluntaristik aja. Di dalam MBG dia creeping itu. Di dalam tadi soal begal dia creeping. Tapi ya nggak mungkin lah pikiran militer selalu creeping kan. Dia mau yang pasti jalurnya. Creeping itu kan merangkak karena keadaan mendesak. Jadi dia creeping aja. Nah itu gue pakai istilah creeping. Tapi keadaan mendesak ini kan juga bisa diciptakan, Nyor. Jadi kata lu. Ya kalau lo ciptain ya itu seluruh sosial media juga ngerti bahwa ini diciptakan lalu bereaksi. Tentara tahu bahwa dia di watch oleh sosial media dan tentara tahu bahwa sosial media yang paling sedang watch dia adalah Total Politik dalam pembicaraan semacam ini. Asyur juga kita kan. Udah dapat thank you, Iya, dapat sure. pujian pula. Iya, sure. Dia lupa 10 tahun lalu kita dilempar sepatu. Ya tapi kan bukan sepatu Lars. Tapi kalau Yang menarik. Jadi ini full improvisasi, Nor. Sorry, ini full Yang mana? improvisasi anak gua. Maksudku gini, Creeping. creeping ini adalah full interpretasi pelaku lapangan untuk menginterpretasikan situasi dan kondisi yang dimaui presiden atau situasi kondisi yang terjadi. Maksudku ini bukan desain negara. Kalau dia desain, dia bukan improvisasi, dia partitur musik klasik tuh ya lu nggak boleh improvisasi. Ini Ya. nge-jazz doang itulah itu. Jam session. Jam session aja. Gitu. Tapi- ya buktinya kan udah berhentikan isu begal itu. Tapi kalau ada sesuatu yang mendesak, ya di suatu momentum tertentu, bisa creeping juga nggak ke lembaga-lembaga demokrasi, misalnya pemilu. Bisa Kita aja. misalnya darurat militer, tiba-tiba nggak ada pemilu, kayak 57 dulu Bung Karno betul. gitu misalnya. Karena tentara tetap nggak bisa menghilangkan ide bahwa dialah yang membentuk negara, bukan negara yang membentuk dia kan. Di atas semua golongan. Kan? Jadi the genesis of power, tentara merasa kami mesti melindungi rakyat tuh. Jadi ide itu ada di situ. Tapi ide itu udah dibatalkan oleh reformasi, dibatalkan oleh Agus Wiradikusuma, Agus Wijoyo, SBY yang menganggap nggak boleh lagi itu. Walaupun sejarahnya tentara itu harus melindungi rakyat, tetapi implikasi negatif selama Orde Baru Ya. menghendaki tentara itu berhenti dengan prinsip itu. Dia balik pada tentara profesional. Apalagi
tentara-tentara yang masuk AKMI itu tahun 2000 yang udah punya pengalaman dengan reformasi, yang ketika mereka SMA dia ada tahu reformasi. Apalagi tentara-tentara yang seskonya misalnya di Amerika, di Inggris, di Australia, kan mereka udah punya pengalaman dengan masyarakat sipil. Jadi dia nggak mungkin ingat lagi atau ingatan dia itu dihasilkan oleh keadaan di awal pembentukan tentara sampai Orde Baru tuh. Ya. Dia udah putus hubungan loh dengan sejarah itu. Dia ini tentara produk reformasi. Iya, dia kan? produk reformasi, tetapi doktrinya masih ada di situ, suka diingatkan. Kembali lagi, tapi kan orang-orang yang ada di atas, yang punya teken politik, punya kekuasaan politik, orang-orang yang justru berkembang, hidup, dan membersamai peran tentara di masa Orde Baru. Menghirup udara dui fungsi itulah. Iya, tapi kan itu kan sisa-sisa yang 2 bulan lagi pensiun semua itu kan. Enggak dong, kan Apanya enggak? di level politik, Yor. Ya purnawirawan aja. Ya, maksudnya Pak Prabowo, Pak Safri lah dalam konteks ini. Ya, Pak Prabowo, Pak Safri, mungkin rekan-rekannya Pak Prabowo kan ada Ya kan, misalnya Jenderal kebayangin Glini, misalnya, Jenderal Prabowo datang dari disiplin itu, disiplin militer efisiensi. Lalu dia ambil risiko untuk bikin partai namanya Gerindra. Dengan sendirinya dia tahu bahwa dia harus meninggalkan manajemen politik yang sifatnya hierarkis. Tetapi mental itu tetap terbawa. Namun dia tahu bahwa nggak mungkin dia terus pakai mental itu. Nah sekarang ada lingkungan yang juga mau mengkreasi mental yang sama. Itu akan ditertawakan oleh netizen lah itu kan. Tapi coba-coba sih tetap aja ada kan. Kenapa begitu? Ya karena masyarakat kita tidak utuh mengerti tentang civilian value. OKP nggak ngerti bahwa kita udah betul-betul fully equipped by the ontology of civilian value itu. atau mungkin gini, Nyor. Ini setelah 25 tahun reformasi ya, 20 tahun lebih reformasi, mungkin orang-orang ini atau jangan-jangan publik menginginkan adanya evaluasi terhadap kebebasan, terhadap demokrasi, atau terhadap supremasi sipil. mereka merasa kita udah kembali ke barak nih, tapi lu nggak becus nih ngurus negara. Ya, aku udah kasih kesempatan kalian 20 tahun nih, Rocky dan kawan-kawan, Pak Rocky. Anda boleh naik Gunung Kilimanjaro, boleh naik Gunung Everest. Kalau malam naik Gunung Hambalang. Kalau malam naik ranjang, Bos. Ya ranjangnya, kebetulan ranjangnya Rocky ini memang ada di atas, ya kan? Kalau di bawah Apa masalahnya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Ya maksud lu jangan-jangan ini ada gejala aspirasi publik juga yang dia tangkap, atau ini kesempatan yang sudah diberikan dan dia mau recall lagi gitu. Iya, kendati ada aspirasi itu, generasi tentara pasca reformasi nggak mungkin benarkan aspirasi itu. Mereka akan bilang, itu urusan kalian sipil. Kami udah reformasi kok. Kan doktrinnya udah berubah itu. Jadi harus dianggap bahwa yang di atas-atasnya doang yang ya memori kolektifnya masih ada di situ, berupaya untuk ngasih sinyal. Tapi tentara yang profesional nggak mungkin terpengaruh dengan itu. Oke. Ya, memang yang terlihat creeping militarism, lalu dieksploitasi lah isu itu tuh. Lalu Panglima TNI merasa wah bahaya nanti kalau kita dirumuskan kembali sebagai militaristik. Makanya dia koreksi kan. Oh enggak, begal itu tetap urusan polisi, dalam keadaan tertentu aja mungkin. Tapi kan itu kan pleonasme atau apa namanya dikurangi Penghalusan, kalimatnya iya. tuh. Ya. Tapi ada satu yang dikhawatirkan ya, Ria, termasuk mungkin yang diungkapkan beberapa tokoh kelompok intelektual pro demokrasi, misalnya Saiful Mujani gitu ya, Nyor, yang merasa bahwa presiden ini punya tanda-tanda bahaya dengan ingin mengembalikan konstitusi kita ke UUD 45 yang asli. Mungkin perjuangan Gerindra adalah memperjuangkan kembalinya pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Artinya Pak Prabowo sebenarnya tidak mengakui hasil dari reformasi ini. Tidak mengakui konstitusi yang hasil amandemen itu, Bang, yang kita jalankan sekarang ini. Kenapa tidak dirubah aja sekarang? Mungkin belum ada kekuatan yang mendukung. Once dia mendapatkan kekuatan itu, saya khawatir dia akan membuat konstitusi kita dirubah kembali kepada konstitusi yang tidak demokratis. Itu ancaman serius buat saya. Ya. Nah, oleh karena itu saya ingin menghentikan itu. Pak Prabowo kalau tidak taat seperti ini, turun. Itu poin saya, Bang. Ya. Dalam kata-kata sebenarnya kesimpulan saya di sana. Di halal itu. Di halal-bihalal itu. Jadi udah ada di kepala saya, ada yang fundamental yang salah pada Pak Prabowo. Anda tidak sanggup hidup dalam alam demokrasi. Walaupun Anda menang jadi presiden secara demokratis lewat prosedurnya itu. Gitu. Iya, tetap itu normanya tidak mungkin berubah. Ambisi Gerindra untuk kembali di situ juga akan dibatalkan oleh netizen, kan? Itu intinya. Tapi kalau kita mau bilang yang berambisi Gerindra, yo lebih berambisi PDIP yang bahkan lebih besar hak konstitusional atau hak historisnya untuk kembali ke situ kan.
Jadi tetap itu wacana doang, dan Prabowo pasti menganggap bahwa ya sebagai wacana dia ucapin aja. Ibu Mega aja ucapin itu terus kan pada Undang-Undang 45 yang asli kan. Tapi impact-nya pada politik kan nggak ada itu. Jadi wacana normatifnya nggak mungkin ketemu dengan realitas bahwa kita udah demokratis itu. Maka sifat dari konstitusi kita yang negaraisme itu akan hilang dengan sendirinya walaupun normanya masih di situ. Nah, itu cuma mengingatkan bahwa kita pernah punya konstitusi yang eksekutif heavy, dan eksekutif heavy itu memerlukan tingkat pengendalian atau sifat atau regimentasi yang lebih final. Siapa yang akan mengendalikan itu? Ya tentara. Tapi tadi gue terangin, tentara yang sekarang itu nggak peduli lagi dengan kedudukan eksklusif mereka dalam sejarah kan. Kenapa? Ya mereka mengalami reformasi. Mereka tahu tentang perubahan global issue dalam soal demokrasi itu. Jadi ya itu kekhawatiran yang ya, wacana versus wacana. Gerindra punya wacana untuk kembali ke Undang-Undang 45, Saiful Mujani punya wacana untuk menghalangi itu. Ya udah, nggak ada hal yang buat gue itu signifikan tuh. Menurut Pak Prabowo bukan Pak Prabowo yang nggak serius melakukan itu, atau Pak Prabowo yang pasti akan ditentang oleh publik kalau berkeinginan dan mencoba untuk melaksanakan wishlist-nya itu? Iya, itu kan konstitusi partai yang menghendaki kembali ke Undang-Undang 45 tuh. Dia akan dibatalkan oleh kenyataan. Gue kasih contoh misalnya tuh, Partai Buruh Inggris dulu ngotot supaya konstitusi partai itu berbasis pada perjuangan kelas. Begitu Miliband 10-20 tahun lalu jadi ketua partai, dia evaluasi, nggak mungkin lagi Eropa itu didesain dengan prinsip perjuangan kelas, lebih baik perjuangan parlementer. Maka konstitusi partai diubah. Itu tidak boleh lagi asasnya perjuangan kelas, yang adalah perjuangan parlementer. Karena bertentangan dengan realitas. Ya, realitasnya nggak mendukung itu. Dan tidak bisa memenuhi syarat-syarat objektifnya lah ya. Ya, secara objektif memang nggak mungkin. Jadi menurut lu ide ini udah expired sebenarnya? Ide wishlist-nya Pak Prabowo yang Iya. termaktub dalam konstitusi partai itu udah expired dengan situasi sekarang? Bukan Atau sekedar expire, udah obsolete. Udah kumal ide itu tuh. Kalau expire kan ya masih bisa Dipandang-pandang ya. Iya. tapi kalau memang Bisa dilihat. expired masih bisa dipajang, Bisa Bos, dilihat, ya kan? Mas, ya kan? Udah kumal ya. Kumali dipajang aja udah nggak sedap. Mengganggu estetika kan. Tapi kalau memang ini serius, bisa let's say kita anggap Prof Ipung punya ketakutan yang serius dan Pak Prabowo juga serius melaksanakan wishlist-nya dia. Menurut lu apa yang akan terjadi dan apa bahayanya buat kelangsungan supremasi sipil dan demokrasi kita? Saiful Mujani terlalu serius juga mempersoalkan konstitusi dari partai kan. Itu konstitusi dari Gerindra. Gerindra menulis di dalam anggaran dasarnya versi asli Undang-Undang 45. Ya nggak ada soal. Nah, ada partai lain juga yang menganggap bahwa Undang-Undang 45 nggak cukup. Dia pakai versi apa namanya Westphalia misalnya, atau versi yang lebih berubah dari itu. Mungkin ada partai bikin ya pakai kode Hammurabi misalnya kan. Weimar Constitution. Weimar Constitution. Jadi buat gue itu nggak, ya buat bahan debat pun tidak produktif itu. Kenapa? Karena itu konstitusi yang ditafsirkan oleh Partai Gerindra. Ya boleh aja Partai Gerindra tafsirin itu kan. Ya. Tapi begitu Partai Gerindra jadikan itu isu publik, ya nggak berlaku. Kenapa? Yang berlaku ya konstitusi yang udah diamandemen kan. Jadi Gerindra boleh lakukan itu kalau dia mampu mengamandemen di parlemen. Boleh nggak? Ya boleh aja kan. Kalau dia Lakukan menang. saja aksi politik gitu, Iya, dengan itu dia, nggak ada dukungan soal. politik ya. Kenapa pula Saiful Mujani panik betul kan? Belum ada aksi politiknya juga kan. Kalau ada aksi politik baru kita duduk lagi nih. Iya. Kita bicara satu sama lain. Iya, ada Tapi aja kan partai. gejala untuk amandemen konstitusi misalnya, amandemen itu kan bisa nambah 5 atau bisa bersepakat kembali ke titik nol. Ya bisa aja. Ya namanya, itu perjanjian politik aja kan. Coba lihat beberapa partai yang masih memakai asas Islam tuh. Kan nggak ada asas Islam di dalam konstitusi, tapi dia masih pakai aja kan. Kenapa kan dipersoalkan sama aja? Iya benar juga ya. Iya benar-benar. Dulu juga ada Partai Damai Sejahtera kan. Iya. Pakai azas Kristen kan. Ada. Iya kan. Iya. Dulu ada partai Jadi kenapa Katolik, Gerindra pakai? Parkindo kan? Pertanyaan kenapa Gerindra pakai asas di dalam versi konstitusi lama? Ya dia asas partai ya dia bikin aja kan. Tapi praktek Gerindra sendiri tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Tapi kan ketakutan Prof Saiful kan adalah, wah ini lagi berkuasa nih. Artinya dia punya kuasa untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk melakukan apa yang dicita-citakan. Sehingga ini menjadi basis kekhawatiran masyarakat sipil gitu. Iya, terus nanti berikutnya yang berkuasa adalah Partai Buruh nanti misalnya. Dia rubah lagi tuh bahwa perjuangan kelas. Dia tafsirkan bahwa konstitusi kita basisnya sebenarnya perjuangan kelas. Karena anti kolonialisme, anti imperialisme itu artinya perjuangan marhaen. Lalu asas marhaen ditaruh di situ, tafsirkan nggak ada soal juga kan. Lain kalau Pak Prabowo bilang, saya akan ganti itu supaya saya jadi presiden seumur hidup. Nah itu akan Uji.
bukan diuji, langsung dibatalkan oleh netizen, diserbu dia tuh, sebelum masuk ke konstitusi, ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan partai koalisi pun nggak akan mau Nggak akan berbaris mau bersama berbaris itu, ide itu ya. Iya. Ya berhaklah saudara, atau bukan saudara kita dia bukan saudara gue, dia kawan gue itu, Saiful Mujani. Tapi Ya kecemasan itu kecemasan akademisi oke, tapi sebagai kecemasan politik terlalu jauh, bukan terlalu jauh. Tidak ada poin di situ tuh. Ya setiap hari orang bisa bully presiden kok. Termasuk membuli Saiful Mujani bisa juga. Iya. Tapi ini presiden lagi ke Prancis ya? Presiden ke Prancis untuk ke berapa kali? 3, 4? Dan orang mulai menerka-nerka, ini kok presiden sering banget ke luar negeri, especially Prancis gini. Ya nggak tahu, terus macam-macam lah. Soal kurban, ada pakai APBN, presiden nggak ada di sini gitu. Lu ada perspektif nggak soal ini? Ya pasti ada sesuatu di luar kecurigaan orang. Tapi kenapa presiden memilih untuk secara gradual gitu Nyor, meluangkan waktunya untuk berdiplomasi di luar negeri cukup sering dan cukup rutin, dan especially ada di Eropa Barat. Itu dari awal kelihatannya memang itu ide presiden, yaitu naikin lagi profil Indonesia dalam politik luar negeri kan. Cuman sang presiden ini terlalu jauh mainnya, main dengan Putin, main dengan Jinping, main dengan Macron, Trump segala macam. Sehingga ketika komposisi elit global itu tidak mungkin dia tandingi secara realitas, tentu secara emosi bisa tuh. Tapi kan kalau dianggap main dengan Tiongkok, poinnya apa? Ya tentu soal investasi. Tapi untuk jadi pemimpin, jauh lah kapasitas. Bukan kita mengecilkan presiden, tapi kan kita bahkan untuk jadi junior superpower masih perlu berapa tahun. Sementara Cina dari junior superpower dia udah melampaui dalam ekonomi jadi superpower dibandingkan Amerika. Tapi Amerika superpower militer masih tinggi itu. Nah yang harus kita pahami, presiden tetap ingin bergaul di situ untuk ngangkat Indonesia. Nah di situ jebakannya tuh, begitu gagal di tingkat elit, super elit ini, dia mesti turun sedikit jadi pemimpin Asia Afrika, udah nggak bisa karena itu kan turun derajat kan. Jadi kelihatannya presiden pergi ke luar negeri untuk pelan-pelan memberi pesan buat tetap Indonesia tidak mungkin jadi bagian dari super elit dunia, tapi minimal relasi dengan negara-negara barat itu tidak diganggu. Atau ya mesti apa istilah yang paling tepat ya, enggak, kurs gue jangan terlalu cepat turun, kira-kira begitu tuh di kalangan diplomasi dunia tuh. Atau jangan-jangan sebenarnya presiden ke luar negeri kali ini dengan sebuah kebanggaan dan tas ransel yang lebih besar gitu. Ketika presiden di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei yang lalu mengumumkan Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai lembaga atau badan yang mengatur ekspor kita terhadap mineral, logam, ya kalau itu berarti dia ke situ buat sawit, karena kita harus punya dignity untuk mengatur harga dunia dan and so on. Nah, di dalam politik dunia orang nggak lihat Danantara, orang akan lihat kemampuan Indonesia untuk jadi model baru di dalam setelah pasca perang Irak-Iran. Jadi presiden perang Iran Amerika. Jadi presiden pelan-pelan ingin mengedit kesalahan dia bergaul dengan Trump, kayak begitu, mengedit aja. Kita mesti tafsirin begitu kan. So kalau cari investasi ya bukan ke Perancis lah, ya ke Cina lah. Nah tapi ya Perancis mau invest apa? Tapi belakangan lu mungkin udah dengar juga gimana China Chambers of Commerce sebelum The Economist mengeluarkan tulisan yang cukup keras gitu ya membaca Pak Prabowo, itu juga mengeluarkan nota protes yang agak serius tentang iklim investasi yang katanya nggak begitu ramah untuk mereka. Komitmen investasi, penegakan hukum, aturan yang berubah-berubah, hal-hal yang sebenarnya membuat mereka khawatir investasi China di Indonesia bisa terganggu dan tidak pasti gitu. Yang terganggu bukan investasi Indonesia, tapi pebisnis Indonesia yang hidup dari investasi Cina kan itu. Yang terganggu sebetulnya eksportir Indonesia kan, bukan Cinanya. Atau lo melihat hal yang lebih serius dari itu, Jor? Maksudku, jangan-jangan memang Pak Prabowo memilih kita ada di sisi Amerika dalam konteks bipolar sekarang gitu. Lo ngeliatnya gimana? Kalau presiden terganggu atau merasa bahwa bagaimana logik tadi, presiden merasa bahwa lebih baik pindah ke Cina daripada ke Amerika. Ya, gitu. Presiden merasa lebih baik lean ke Amerika. Sehingga investasi di Cina, yang dari Cina nggak perlu terlalu diurus dalam tanda kutip ya, gitu. Dan nota protesnya agak serius gitu. Ya kan Trump sama Jinping bilang ya itu Indonesia ya kasihlah sedikit di situ, tapi nanti juga dibalik ke kita kan.
Kan Indonesia nggak punya akses untuk mengatur itu. Kan kita ditentukan oleh Amerika dan Cina, bukan kita yang bisa memilih kan. Secara kapasitas ekonomi kan kita mau tawarin apa ke Cina, ke Amerika, kita didikte oleh Cina dan Amerika kok. Nah, Presiden cuma ingin supaya prinsip bahwa penyelundupan ini kan soal teknis saja untuk mengendalikan apa namanya under invoicing dan transfer pricing, cuma itu aja kan, secara teknis itu aja. Ini kan itu masuk akal tindakan Presiden. kalau membuat misalnya ketika Cuman diumumkan memang bisnis berteriak tuh. Nah, itu menurut lu gimana, Nyor? Karena data fundamental ekonomi kita kata Pak Purbaya bagus, kata Pak Peri oke, ya dia. Cuma dolar kita hampir menembus 18.000. Kemarin IHSG kita belum pulih dari penurunan. Artinya kok market rasanya merespon hal yang berbeda dari optimisme negara. Semua keterangan pemerintah pasti nggak dianggap oleh market kan. Jadi ekspektasi bahwa rupiah itu akan makin turun justru jadi pembicaraan umum, akibatnya ya memang turun. Kalau semua orang merasa bahwa rupiah akan turun, ya itu namanya self-fulfilling prophecy kan. Kalau gue anggap bahwa buruk nih rupiah, gue pengaruhi lu. Padahal sebetulnya fundamental kita kuat. Ya lama-lama kita berupaya untuk percaya bahwa keterangan fundamental kuat itu bohong. Itu aja. Ada distrust berarti dong kepada pengumuman-pengumuman resmi dari pemerintah atau statistik yang dikeluarkan pemerintah. Kenapa kan dunia bisnis nggak peduli dengan kurs, mereka cuma peduli kebijakannya masuk akal apa nggak, arah kebijakannya kemana. Nah selama pemerintah tidak menunjukkan arah kebijakan, maka si bisnismen bagaimana kita bikin bisnis plan kalau arah kebijakan nggak jelas kan? Nah itu yang mempengaruhi persepsi terhadap kurs. Jadi nggak ada urusannya kurs dengan investor. Urusan investor itu dengan kepastian hukum untuk berbisnis, itu aja. Kalau kepastian itu ada, kursnya 30.000 pun investor akan bilang, oke, 30.000 gua bikin perencanaan di 30.000 tuh. Kalau sekarang dia bikin 30.000 tiba-tiba turun. Dia bikin 12.000 tiba-tiba naik itu. Kan itu cuma soal kepercayaan. Nah, artinya gini, Nyor, adanya uncertainty. Nah, itu dia uncertainty. Di dalam pengelolaan kebijakan terutama untuk bisnismen nih. Oke. Iya kan? Nah, ketika ada uncertainty kan biasanya itu ada opportunity juga untuk sebagian orang kan. Ya. Ini mau dibikin hitam atau mau dibikin putih nih. Kalau hitam harga segini, putih harga segini gitu. Menurut lu, kalau investor hari ini mau bernegosiasi, mau meminta kepastian, itu harus lewat siapa hari ini? Ya nggak ada. Kan investor cuma baca kebijakan. Kalau kursi itu ya biasa volatilitasnya. Ya, ini soal kebijakan yang gue maksud. Ya nggak ada kebijakan yang membuat investor itu percaya bahwa besok nggak akan dirubah lagi kebijakannya. Begitu dibuat apa DSI apa dan antara sumber daya Indonesia itu, oh semuanya akan kena. Ternyata mulai yang batu bara nggak, lalu ferronikel nggak tuh, apalagi tuh kan udah 3 yang dikecualikan khusus buat beberapa negara. Jadi orang anggap, wah lo kok nggak konsisten. Nah itu yang menyebabkan kepastian bisnis itu terganggu, itu aja kan. Bahwa akan ada misalnya ya nanti di Purbaya berantas dirjen, iya tuh berantas dirjen bukan dirjen itu sampai ke bawah itu. Kan nggak bisa diberantas itu. Ya, sampai bahkan presiden pun eksplisit kan soal bea cukai misalnya. Ya, betul. Iya kan yang dipermasalahkan gitu. Nggak, maksudnya gini, distrust ini akhirnya orang akan betul. mengacu kepada pernyataan siapa nih kalau dalam situasi ini. Kalau kata Dede Basri kawan lo, jangan sampai terjadi erosi kredibilitas fiskal. Iya udah terjadi itu kan. Kan memang cuma itu yang terjadi sehingga pemerintah panik sendiri bagaimana nyelesain itu. Nambah utang udah nggak bisa tuh karena batas defisitnya udah terlampaui. Rupiah dolar tidak bisa dikendalikan karena udah keburu masuk jadi bahan spekulasi mama pun simpan dolar di bawah bantal. Kalau dulu ya paling 10-20 orang yang spekulan kan. Kalau sekarang semua jadi spekulan. Jadi mitigasinya kayak apa? Kalau dia risiko dia masih bisa dihitung, tapi kalau uncertainty gimana hitungnya? Iya. Persepsi berkembang. Ya kenapa bisa ada uncertainty dan distrust yang tinggi sehingga market ya capital outflow. Dulu gue contohin gini Nyor. Dulu kan juga ada persoalan di zaman Jokowi misalnya ya. Itu juga ada persoalan sen kiri belok kanannya juga nggak sedikit gitu, banyak banget. Cuma sampai hari ini gue cek di market itu masih misalnya ini Pak Luhutnya siapa nih sekarang? Kalau dulu bicara ke Pak Luhut ya urusan mereka sedikit banyaknya mereka dapat ketenangan lah, paling nggak walaupun masalah belum selesai. Kalau dulu antara menteri sama ini menteri ribut, kalau Pak Luhut ngomong apa, oh kayaknya presiden ada di situ. Jadi kita will follow Pak Luhut. Walaupun belum tentu nyelesain masalah. Tentu. Cuma ada sedikit kepastian. Ketenangan, minimal ketenangan Nyor. Ya kan? Itu pentingnya sebaiknya zaman Pak Jokowi nggak ngerti ekonomi kan.
Karena itu dia kasih ke Luhut itu, selesai. Sekarang presiden bukan tidak mengerti ekonomi. Akibatnya menteri-menteri nunggu sinyal presiden. Padahal menteri-menteri sendiri bisa ambil keputusan. Itu dasarnya. Karena Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia ini adalah presiden sebenarnya. Ya, itu intinya. Akibatnya apa? Ya presiden akhirnya datang ke DPR buat nerangin idenya. Baru Purbaya mengerti. Baru Airlangga mengerti. Kan Dalil. terbalik kan? Jadi akibatnya ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi presiden, bukan ekonomi kabinet. Kenapa? Ya kabinetnya takut untuk kasih ide pada presiden kan. Jadi sekali lagi, regimentasi itu berlangsung. Itu buruknya tuh. Kan kabinet itu dari awal, dia mesti punya ide sendiri, baru diskusi dengan presiden. Karena dia nggak punya ide, presiden udah kasih sinyal Prabowo nomis, nggak ada yang berani terjemahin. Akibatnya presiden terjemahkan sendiri itu. Dan main sendiri, Ya, ditindak sendiri. pula sendiri kan. Ya, dan dia akan mitigasi sendiri kan. Kemarin. Iya. Karena yang lain bukannya nggak mengerti, jangan-jangan nggak berani juga, Nyor. Itu nggak berani. Kenapa ada fenomena tidak berani gitu? Ya feodalisme lah. Kenapa ada feodalisme? Pak Prabowo kan orang yang sangat demokratis, orang yang sangat terbuka. Kalau kata lu kan sangat Dari terbuka beradu argumen. awal, presiden memperlihatkan prinsip bahwa, kan dia bilang sendiri, kritik saya. Mari kita diskusi itu. Nggak ada yang tanggapi kan. Yang nanggapi ya Jumur sama Syahganda doang yang berani angkat tangan interupsi pada presiden. Padahal dia bukan menteri kan. Jadi mulai terlihat bahwa pikiran presiden takut dibantah oleh kabinet. Yang bermasalah adalah kabinet, bukan presidennya. Dari awal itu yang terjadi. Even Purbaya. Purbaya masih berupaya. Tapi Purbaya bukan orang politik. Yang mesti ngomong kan Bahlil, Julhas. Demi kepentingan PAN, demi kepentingan Golkar. Lama-lama semuanya takut. Takut apa? Ya takut dia bukan lagi jadi menteri dari PAN. Takut bukan lagi jadi menteri dari Golkar. Itu aja muternya di situ. Presiden baca, kalian payah, gue sendiri diambil alih itu. Keterusan sekarang tuh. Nah masalahnya sekarang, begitu presiden ngomong, Cina bereaksi itu. Ya. Begitu presiden ngomong, pengusaha lokal bereaksi itu. Ya. Kan ini mesti diatasi oleh Menko, diatasi oleh menteri-menteri teknis. Tapi menteri-menteri teknisnya juga tidak bisa memberikan Bisa. kepastian. Karena takut. Ya bego itu. Bego secara mental ya, bukan bego secara otak. Mentalnya bego itu. Kayak itu gue bilang, Takut ya presiden sebaiknya bikin radical break. Apa itu? Ya ganti 50%. Bukan 75% yang mesti diganti. Kata lu 75% otak kabinet Presiden Prabowo ini otak PSI katanya. Enggak, gue nggak Partai bilang Sosial- begitu. Partai Sosialis. katanya. Gue ingin begitu. Gitu. Oh, lo ingin. Gue bilang begitu. Nah justru 75% nggak mengerti Prabowo kata Ya, makanya. Doi kan. Ya kita tanya 25% ini bingung juga. Jawabnya wamen kan, Veronica ya kan. Itu wamen nyor. Iya. Cuma lihat Kabinet. Iya. Setelah presiden bicara di kabinet, di DPR kemarin itu, tentang, ya sebut aja etatisme lah gitu, tentang kehadiran negara dan direction dari negara tuh. Nggak ada yang protes tuh untuk diskusi, karena udah diputusin presiden. Oke, begitu bisnismen mulai lewat podcast segala macam itu menolak kebijakan itu, nggak ada menteri yang mau menerangkan maksud presiden begini loh. Gitu. Dan nggak ada yang benar-benar fight untuk tarung Nggak ada dulu yang ya. fight. Dan terutama ini Ri, datang ke market dan meyakinkan mereka-mereka ini untuk Iya, tetap ya tenang mesti aja, begitu, tenang kan. aja. Malah Pak Dasko kemarin yang ke Bilang, Dasko yang Bursa Indonesia. Efek, benar-benar. Itu menurut lu gimana tuh? Pak Dasko yang harus turun tangan Ya itu untuk... bukan tugas Dasko sebetulnya kan. Tapi kenapa Dasko lakukan? Ya Dasko tahu bahwa menteri-menterinya bego, maka dia datang sendiri kan. Ya bego tadi, bego secara mental ya itu. cacat nalar. Bahasa lu kan itu kan. Ya, apa? Zat nalar. Ya. Susah. Oh. Tapi di belakang kan ngedumel tuh. Siapa? Menteri-menteri pendukung Presiden Prabowo dari partai-partai. Diam semuanya. Tapi di podcast ngedumel, di WA Group ngedumel. Ya kan gue ikuti semua kan. Kan lu tahu juga tuh. Iya. Kok begitu sih Presiden? Nah lu yang dukung kenapa lu nggak... Bukankah itu harusnya difasilitasi oleh Letkol Teddy, Nyor? Sebagai sekretaris kabinet kan adalah muara dan koordinator lah, ya kan? Para menteri-menteri anggota kabinet, ya kan? Baik aspirasi ataupun penyelenggaraan pemerintahan. What do you think? Ini menteri-menteri berhadapan dengan Teddy itu hanya ingin mengatakan kasih kami akses pada presiden. Loh dia sendiri bisa ada akses sama presiden, ngapain lewat Teddy? Kan kesalahan menteri-menteri ini menganggap Teddy itu akses mereka. Lalu dia sejajar dengan Teddy dan Bahlil kan sejajar. Teddy dengan Julhas sejajar segala macam kan. Tapi kan faktanya nggak semudah yang Ya lu karena bayangkan. itu presiden ganti orang-orang yang betul-betul memfeodalkan dirinya sendiri itu. Coba. Lu yakin menteri-menteri kayak misalnya Bang Jumhur gitu bisa langsung direct access to the presiden gitu? Pasti bisa. Karena dia aktivis. Nah, tulis Kan mental aktivis, Piga juga bisa kan.
Ini menteri-menteri yang teknokrat ini nggak mampu pakai posisi dia sebagai menteri teknis yang ngerti keadaan bicara langsung pada presiden. Ya mungkin juga presiden anggap ya gue lebih pintar dari lu kan itu. Tapi kan ini kabinet yang bagi dulu Hatta justru yang ingatkan, menteri itu bukan bawahan presiden. Dia punya pikiran sendiri, karena itu dia diminta untuk jadi menteri oleh presiden. Jadi karena dia punya pikiran, maka presiden minta dia. Nah sekarang yang terjadi kan bukan begituan, bukan seperti itu. Bukankah ideologinya tidak ada programnya menteri, hanya ada program presiden, tidak ada pikiran menteri, hanya ada pikiran presiden. Ya kalau gitu presiden pakai AI aja, lebih efisien. Iya. Gitu. Atau ada hal yang lebih prinsipil, Nyor, kayak dikatakan Profesor Didi Rahmini, Apa kata Didi? rame juga nih beberapa waktu lahir Rektor Paramadina nih, ekonom yang Madura yang ekonomi kan. Beliau mengatakan gini, jadi ketika Presiden Prabowo sudah switch ke sosialisme, ini sudah mau masuk ke sosialisme, di mana negara akan menjadi kuat. Sementara itu di ekonomis itu aliran free market, ya tentu berbenturan. Saya tidak menganalisis secara keseluruhan dan sudah disampaikan ke Pak Hasyim bahwa ini sudah mau bergerak ke sosialisme. Tentu berbeda dengan masa-masa lalu yang free market economy. Ya jelas arah presiden ke sosialisme. Kan makin lama makin terlihat. Cuman orang curiga bahwa sosialismenya Prabowo itu tidak ideologis, sosialisme yang pragmatis aja. Kan cuma itu masalahnya tuh. Nah, beda gimana sosialisme Ya kalau dia ideologis dan sosial ideologis, pragmatis? dari awal dia ganti menteri-menteri yang masih berorientasi market segala macam, monetaris segala macam. Tapi mungkin itu gradual aja tuh. Nah sekarang Prabowo terangkan di depan publik, pidato di DPR itu buat pikiran dia itu sosialis. Nah mestinya menteri-menteri itu protes. Nggak boleh sosialis, kami lain tuh. Tapi dia nggak mau protes. Tapi dia nggak mau ikut juga kan. Kan itu yang terjadi begitu. Jadi gini nih gampangnya, visi presiden lengkap. Ada cacat, ada pasti cacat di situ. Secara teoritis tidak mungkin Indonesia itu jadi sosialis. Kenapa? Karena konstitusi kita bahkan menginginkan adanya persaingan. Setelah di amandemen 4 kali. pasal 33 itu tetap di dalamnya ada unsur dimungkinkan persaingan swasta di situ kan. Tapi nggak ada yang mau protes itu. Pak Presiden, kita nggak sosialistis loh. Tapi Presiden anggap bahwa enggak, kita sosialistis. Di dalam sosialisme ada persaingan. Nah nggak ada, selain kita atau selain akademisi kan nggak bertengkar soal itu kan. Ya. Jadi diamnya kabinet itu menunjukkan dia nggak paham visi presiden. Ya, ya. Nah presiden harusnya pecat mereka. Kok lu nggak paham sih maksud gue, kira-kira begitu kan? Kok nggak ada menteri yang bela gue kan? Mana menteri yang bela presiden? Nggak ada. Padahal presiden udah berkali-kali melaksanakan dan memberikan taklimatnya kan. Taklimat presiden kan tuh isi pikiran Bukan dan lagi taklimat, ultimatum waktu itu kan terakhir. Kalau nggak bisa bekerja sama silakan mundur tuh. Bukan bekerja sama secara teknokratik, bekerja sama secara ideologis. Nah, kalau presiden misalnya keluarkan satu fatwa, ultimatum, lalu menteri-menteri bergerombol diskusi, oke itu sempurna. Maka ideologi sosialisme makin lama makin built in di dalam kebijakan tuh. Itu yang nggak terjadi. Lalu orang merasa kok sosialismenya nggak jalan itu, Pak. Itu adalah state capitalism segala macam. Kan mestinya menteri-menteri itu orang enggak, kami bukan state capitalism. Nggak ada di situ percakapan. Mestinya presiden udah tampar aja kan mereka. Kan gue udah bilang dari awal sosialis. Begitu disebut market capitalism, kok kalian diam aja itu. Jadi kebijakan cita-cita Ini sosialis, bukan, cita-cita sosialis yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak sosialistis gitu ya. Iya. Kalau negara ini dari awal didesain untuk jadi negara sosialis kan. ya. Presiden menjalankan itu sebenarnya kan. Nah, Secara terakhir kafah, presiden, secara kafah. secara kafah. Nah, mestinya dilengkapi itu oleh menteri-menteri. Jadi gampang solusinya tuh. Presiden udah terangkan. Ini arahnya begini nih. Lalu kok analis dan komentator mulai persoalin. Mestinya dibela oleh menteri-menteri. Supaya terlihat oke yang dimaksud oleh presiden adalah ini nih. Karena menteri nggak bela, ya lama-lama betul. Orang mulai mencaci maki presiden tuh. Tapi di dalam caci maki itu keinginan untuk menuntut konsistensi dari sosialisme gitu. Harapannya besar terhadap sosialisme ini. Ya, publik, ya rakyat pasti suka sosialisme. Nah, tiba-tiba koperasi merah putih dipersoalkan bahwa itu bentukan negara tuh. Ya dalam keadaan tidak ada yang mau membentuk, negara mesti bikin dong. Sebab kalau negara nggak buat, diandalkan pada voluntarisme rakyat. Lah voluntarisme rakyat itu ke Indomaret. Kan begitu. Jadi mesti ada desain dari atas. Konsekuensinya begitu. Berarti, Biar nanti berarti negara harus memilihkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan rakyat. Ya iyalah. Nggak bottom up dong, Nyor. Ya konsekuensi dari masyarakat feodal mesti dari atas ke bawah. Apalagi kalau kita bilang hegemoni dari kapitalisme udah sampai ke tingkat desa. Nah karena itu bagaimana caranya mengubah hegemoni itu
berubah paradigma dari kapitalistik value pergi pada socialistic value itu. Ini penjelasan Kopdes Merah Putih Gue paling baru bagus. iya, gue baru mau bilang. Presiden nggak punya interpreter Iya. seperti lu ya. Iya, Jadi gue jadi clear Ini ini. penjelasan Kopdes Merah Putih paling bagus yang gue denger deh. Itu penjelasan Kopdes berarti paling ideologis ya kan? Ya udah pasti lah gue yang paling tahu. Bukan karena gue berteman sama Iya, Menteri Koperasi. Menteri Koperasi kan juga kena dibully kan karena seolah itu uangnya oleh Menteri Koperasi. Proyeknya enggak, fair kan cuma bikin regulasi aja. Karena dia berkawan sama Ciil, Bos. Iya. Ya, mesti clear gitu Iya. idenya kan. Ya ini kayak ini ya betul-betul. Nah, tapi pertanyaannya Kenapa nggak dari bawah? Lo justru dari bawah itu nggak mungkin karena udah dirasuki oleh the very value of capitalism. Maka Jadi, negara mesti ambil bukan alih. dirasuki, didominasi. Ya apalagi kalau Iya kan? didominasi. Iya. Ada kayak ketakutan soal Kopdes Merah Putih, oke lah satu hal. Misalnya kalau soal DS ini ada ketakutan ini, Ri. Negara mencengkram seperti dulu BPPC. Itu kan kata lu dan Ciil dulu, ini kebijakan yang mengolok-olok dan menghina akal sehat. Kan sehat tuh. Nah, Kan. dengan pengaturan ini, bahwa negara yang ini agak mirip ini, barang kita punya trauma itu. Menurut lu Ya gimana? nanti dianggap belain bukan, kita nggak belain Prabowo. Kita belain prinsip yang ada di konstitusi. Yaitu ekonomi kerakyatan. Nah kalau begitu rakyat yang mulai enggak. Kalau rakyatnya dari awal tahu bahwa dia tidak dikooptasi oleh kapitalisme, dia bisa lakukan itu. Tetapi karena rakyat udah dibelenggu tadi oleh value bahwa oke, lebih baik ke Indomaret segala macam itu kan. Rakyat menganggap ya udah apa aja yang disodorkan kita terima. Kayak itu sikap feudalistik. Maka negara mesti affirmative action. Bantu dulu Jadi breaker ya. jadi breaker. Tapi negara kan nggak mengusir Indomaret segala macam kan. Nah, tapi Karena ada sisi persaingan dalam pasal 3. Pasal 33. 33 persaingan. Swasta punya peran juga, punya ruang. Cuman aturannya Betul, Bos. affirmative action itu jangan ada di wilayah di mana rakyat masih lemah. Lu Iya. pergilah ke kota itu kan. Dan undang-undang itu kan ngatur itu kan. Iya, iya. Bukan anti persaingan. Ada area-area tertentu Iya. yang silakan free market boleh. berlangsung gitu. Tapi ketika lemah, negara harus ambil alih. Memang gitu. Tapi kalau ada beberapa Tapi masuk Ya kayak yang digusur dari desa kan karena memang nggak Iya. boleh kan nggak ada aturan itu bahwa cuma boleh ada bahkan di tingkat kecamatan. Ya, tapi beberapa menteri nih. Ya masuk akal juga kalau presiden mau Pak Rocky ini jadi menterinya, masuk akal juga ya. Iya, sudah Dengan diperkenalkan. penjelasan-penjelasan kayak begini. Kan dulu Bapak- pernah diumumkan. Anda kan dulu pernah diumumkan calon menteri. Iya. Tapi gue kan minta jaksa agung. Iya. Enggak kepala bin, nggak mau kepala bin. Iya. Lo kalau sudah jadi menteri, lo pengen posisi apa, Jor? Yang paling Jaksa terpilih. Agung katanya. Menteri Pemberdayaan Perempuan. Jaksa Agung atau Jaksa kepala Agung. bin? Nah, Jaksa Agung, kepala bin atau menteri keuangan atau Ya empat-empatnya aja ya gabung itu. bisa jadi disatuin presiden ya. lo kalau gitu. Iya. Diperbanyak aja bisa, kenapa nggak bisa digabungin kan? Iya nggak? Iya harusnya begitu digabung aja. Jor, tapi kalau kata beberapa menteri ada kan, Ri, Indomaret harus udah stop. Ya, Ya stop kita kita bunuh melanggar Indomaret. undang-undang sebetulnya, bukan di stop aktivitasnya. Di stop lokasi dia itu yang melanggar undang-undang. Nggak ada urusan men-stop Indomaret segala macam. Karena bertentangan sama konstitusi tadi kan? Bukan konstitusi, bertentangan dengan undang-undang yang mengatur bahwa harus sekian kilometer dari desa itu nggak boleh ada di lokasi yang undang-undang. ada aturannya tuh. Meskipun lagi-lagi menjadi ketidakpastian bagi private sector yang udah berusaha kan, Yor, dan udah berinvestasi di situ. Kalau dari awal menteri-menteri ini bilang bahwa kita sosialistis. Swasta boleh. Kenapa? Karena player di dalam ekonomi kita korporasi, BUMN dan koperasi itu. Jadi tidak mungkin korporasi ditendang dari persaingan bisnis itu diiakan. Kan pasal 33 itu akhirnya waktu reformasi diberi tafsir bahwa untuk mencegah etatisme, praktek etatisme Orde Baru, maka korporasi dijadikan aktor juga di dalam perekonomian, kan ada di dalam konstitusi itu. Ya. Yang disebut kompetisi sehat, kan ada verbatimnya kan di situ kan. Iya, iya, pasal 33 konstitusi kita ya. Ya, jadi bukan dihilangkan di situ bahwa dia nggak boleh ada di tempat di mana persaingan itu menjadi tidak sempurna Iya. karena timpang. Di Orde Baru aja yang masih undang 45 yang asli, di mana pasal 33 murni dan konsekuennya negara yang Ya, itu masih dikasih. private sector pun masih Iya, tetap Pak Harto hidup. kasih HPH ke konglomerat. Tapi pada waktu itu ada prinsipnya kembalikan ke negara ya, gitu. Dan memang yang dikasih konsesi kan balikin ke negara mungkin masih 40%. Zaman SBY tinggal 30-27%, zaman Jokowi yang balik ke negara tinggal 6%. Nyor, tapi Kan gini, mestinya paling nggak 50% lah balik ke negara. ini berkaitan dengan pidato tadi Iya. di DPR segala macam, dan ada yang mengatakan bahwa musuhnya Pak Prabowo itu adalah podium gitu.
Misalnya kemarin yang rame orang desa nggak pakai dolar gitu misalnya. Itu di podium. Itu di podium tuh. Ya kan? PSI. PSI balik aja ke Yaman tuh, juga di podium tuh, ya kan? Yaman. Kalau nggak suka lu balik aja lu ke Yaman. Itu capek ditarget tuh balik ke Yaman. Musuhnya itu podium tuh temannya Pak Prabowo, bukan musuhnya tuh. Tapi Kalau kan- tanpa podium dia nggak bisa sempurna retoriknya kan. Tapi kan jadi heboh terus nih gitu. Jadi instability, jadi volatile, Iya, jadi itu juga tuh. Ya presiden ya bisa melucu aja sebetulnya. Tetapi nggak ada yang bela dia kan, selalu begitu. Jadi akibatnya jadi olok-olok. Padahal sebetulnya biasa aja kan, sama kayak kita bilang, lo Betokau, lo Betawi, lo zaman lo kan Cina, lo dasar Arab, itu kan biasa aja. Tetapi karena pikiran kita akhirnya ingin menghukum, lalu dicari-cari, oh ini presiden ngoces. Nah karena itu memang aturannya kalau presiden pidato di podium mesti ada teks, karena itu dokumen negara. Gitu. Tapi ya Bung Karno kan bisa suka-sukanya aja bicara Habibie, nggak pernah pakai teks. ya gitu kan. Gus Dur apalagi kan? Gus Dur ya gitu. Kan itu karakter presiden aja kan. Soal Yaman ya itu Yaman kan semacam nama generik aja dari sesuatu yang out of the blue dia mesti sebutin kan di kepalanya. Dulu kan kantor lu dekat kedutaan Yaman kan. Dulu mulai dipersoalin orang Yaman juga merasa wah nama kita disebut ya. Bukan kantor lu dekat kedutaan Yaman, kantor dia berubah jadi kedutaan. Oh iya. Itu maksudnya. Pelakon hari. Iya. Oh iya. Lu udah pernah nengok lagi belum kedutaan Yaman itu kan? Apa ambasador residen sih? Wadah itu lah ya antara itu. Kedutaan itu situ. Kedutaan ya, Re? Gitu. Kantor lu yang di belakang tuh dekat kolam renang belakang tuh, apa taman belakang tuh. Tapi kemarin Pak Dasko ngomong asal jangan hidup Jokowi itu gimana menurut lu? Apa? Ya itu kecelakaan yang menguntungkan Ibu Mega. Kok gitu ya? Ya kan jangan ucapan hidup Jokowi kan Ibu Mega juga mau begitu sebetulnya. Sur Bu Mega dong. Sur lah. Iya. Oh. Berarti Pak Dasko ini di pihak Bu Mega lah dalam konteks itu. Ya kan Pak Dasko yang bawa Bu Mega ke Pak Prabowo kan. Oh gitu. Ya waktu ketemu di istana kan. Dan Bu Mega waktu itu kalau nggak salah pakai batik warna agak biru tuh. Iya nggak Nyor? Kalau nggak salah ya. Oh, kenapa Apa ini maksudnya? masalah ini? Apa maksudnya? Masalahnya apa? Ya Bu Mega kan mungkin kayaknya gua agak jarang menemukan Bu Mega pakai iya. batik biru, Bos. Tone-nya. Tone-nya ini batik biru. Ya, agak jarang. Karena Gua nggak tahu, gua hampir nggak istana pernah. banyak biru kan soalnya kan. Betul. Kalau dulu kan birunya beliau agak mungkin kurang begitu cocok Iya, ini dengan biru sebelumnya kan. Ini biru yang lain nih kan. Nyor, tapi ini Pak Jokowi Juni Juli ini katanya mau turun lagi ke gelanggang nih, Nyor. Siap keliling Indonesia. Lu melihatnya bagaimana? Apa maksudnya ini apa nih? Lu membacanya gimana nih? Sampai susah gue nanyain. Jokowi ada kegentingan apa gitu. Ya. Ya Jokowi kan capek didatangin terus oleh rakyat juga kan. Maka dia ingin datang ke rakyat, bukan dia didatangi rakyat lain. Kan tempo ratapan itu ada ratapan palsu juga di situ. Iya. Iya. Tapi ini Udah mulai baca ada tanda-tanda ratapan palsu. udah mulai banyak 50-50 nih. Iya. Ya, Ya kan? ya Pak Joko juga kesel, gue tahu nih palsu nih. Mending gue pergi langsung temui rakyat daripada rakyat datang ke situ meratap, pulang-pulang bawa amplop. Mending amplopnya langsung dibagiin ke berapa provinsi? 37 provinsi. Emang ada amplop lu ngaco. Ya pastilah. Wah, itu asumsi lu. Ya amplop. Ya ucapan terima kasih. Sudah pernah Belum datang ke tentu tempo sanggup ya. ratapan. Belum tentu sanggup ya. Belum tentu sanggup lah. Oh iya. Ya kan kalau gue yakin kalau ini di sini lu buka buat foto-foto sama lu juga rame yang datang, gue yakin. Nanti Oyan ngasih amplop ke satu tempat. Terima kasih sudah datang ke tempat Rokai kan. Tapi gue kasih perjanjian dulu tuh. Tolong daftar ke Total Politika. Tapi ini akan lebih menguntungkan Pak Prabowo nggak, Jor? Atau justru turunnya Pak Jokowi justru menjadi kontender serius buat Pak Prabowo ke depan? Menurut lu gimana? Bagi kekuasaannya? Ya mungkin aja Pak Prabowo berkampanye supaya Pak Jokowi turun ke publik untuk berkampanye supaya Prabowo tetap terpilih 2029. Apa yang bikin Pak Jokowi Agak Ya positif. karena nggak ada kepastian Gibran bisa gantiin Prabowo. Nah ini yang gue Kan tunggu nih. Pak Jokowi juga kan bikin kalkulasi. Kalau nggak ada kepastian itu, mending berkampanye supaya Pak Prabowo tetap jadi presiden. Jadi jangan salah, bisa Pak Jokowi berkampanye untuk Pak Presiden loh, bukan buat anaknya tuh. karena dengan Pak Prabowo jadi presiden peluang Gibran untuk tetap Berikutnya, mendampingi menjadi Iya buat besar. periode berikut itu kira-kira. Jadi Gibran menurut lu agak mustahil menjadi kontendernya Pak Prabowo di 2029. Maksudnya lawan serius berkompetisi dengan Pak Prabowo. Murid politik lo kan. Gitu. Iya, kan udah sini nih. Panggilnya Om kalau nggak Panggil salah. Om. Oh, pasti bukan nggak salah, udah pasti. Pasti ya? Iya. Ya kan infonya Pak Pres Gibran bertemu langsung dengan rakyat tengah malam segala macam kan. Iya dia bertemu langsung aja. Buat apa? Ya buat baca peluang dia pasti soal itu. Tapi Pak Jokowi kan bacanya lebih jauh lagi itu. Lebih canggih apa lebih jauh?
lebih jauh lah, kalau canggih nggak nyampe dia canggihnya. Paling nggak lebih jauh lebih penting daripada lebih canggih. Gitu. Iya. Itu aja. Jadi ini turunnya Pak Jokowi itu akan membantu Pak Prabowo justru. Ya? Pasti. Jadi bukan membuat Pak Prabowo menjadi lebih ngapain nih? Oh, iya. Mau saingan ini apa nih mau apa Sebagai nih? aktor politik, Pak Jokowi tahu kondisi terakhir dari Gibran kan. Walaupun belum dibahas oleh total politik, tapi lebih total pengetahuan Jokowi tentang Gibran daripada pengetahuan total politik terhadap Gibran. Gitu. Itu udah pasti. Ya, jadi menolong Gibran, menolong Pak Prabowo itu otomatis menolong Gibran. Iyalah. Gitu aja logiknya sehingga Iya. Pak Jokowi mau turun ke lapangan. Itu lebih masuk akal daripada Jokowi mundar-mandir Indonesia untuk jagoin Gibran, itu nggak masuk akal. Ya? Jadi lu nggak terlalu percaya bahwa Pak Jokowi turun itu sebenarnya untuk membesarkan PSI. Enggak. Kenapa? Ya PSI akan ditipu oleh Jokowi lagi kan. Kan PSI merasa bahwa akan membesarkan dia tuh. Begitu udah bilang besar, ya dikasih ke Prabowo lagi tuh. PSI-nya. Kenapa Pak Jokowi harus menipu PSI? Ini kan pertama ketua umumnya putranya sendiri. Yang Yo, kedua kalau- Pak Jokowi udah berkali-kali bilang saya akan apa bahasanya? Saya akan serius apa nih bahasa ini? Akan Pak turun. Jokowi akan turun total Iya. mati-matian. Ya kalau Ibu Mega, Berkampanye tuh PSI. ya kalau Ibu Mega aja ditipu Pak Jokowi, apalagi anaknya. Kan lebih mudah nipu anak daripada. Lebih bisa dimaafkan lah ya Iya. minimal. Udahlah, nah kau ngerti lah aku tuh. aku lagi play deh kalau kata Opung Panda gitu. Kenapa Pak gini? Aku lagi play. Kau janganlah ganggu aku. Iya. Terus tadi Yunarto Wijaya gue lihat videonya Apa dia bilang? bilang bahwa ini ada apa namanya kerinduan orang terhadap politik yang lebih tertata, yang lebih stabil, yaitu seperti zamannya Pak SBY katanya. Nah, ini menunjukkan peluang dari AHY itu besar di pemilu 2029, namun mimpinya pasti jadi wapresnya Pak Prabowo, karena sekarang wakil presidennya Pak Prabowo katanya dibandingkan Gibran. Menurut lu memang ada kerinduan kayak gitu atau gimana? Lu cek dulu Narto udah ketemu SBY apa belum? Ya sebagai analis melihat itu bahwa bandul pasti selalu balik lagi tuh, ini apa namanya? Ada ini ya, ada Iya, siklus apa ada ini ya? chaosnya atau ada crack di dalam kekuasaan, sementara SBY lebih teratur itu politik Pak Prabowo ngejazz, sementara politik SBY itu piano klasik kan. Partitur ya? Partiturnya ada di situ. Ya boleh aja. Kawan kita itu bikin spekulasi, bukan spekulasi betulnya. Dia punya- membaca keinginan publik begitu, pasti ada surveinya kan. Data kualitatif katanya. Belum punya data kuantitatif. Ya, itu tanpa disurvei pun pasti begitu. Orang ingin lihat, kok ini ngaco, mending pergi yang lebih teratur gitu. Ada ini ya keinginan sebagian juga orang begitu ya. Tapi sayangnya mimpinya cuma sampai wapres lah, kira-kira kayak gitu. Masuk Mas AHY? Iya, mungkin nggak cuma sampai wapres. Dan wapresnya siapa? Wapresnya Pak Prabowo. Oh. Iya. Oh ya, karena Yunarto belum selesai surveinya. Kalau selesai, Ya kalau saya mungkin aja AHY tuh dinaikin lagi. Tapi menurut lu lebih cocok mana untuk mendampingi Pak Prabowo? AHY atau Mas Gibran? untuk kebutuhan Kebutuhan Prabowo menang 2 periode dan melaksanakan tadi mimpi jadi presiden sosialis. Yang menentukan bukan Prabowo, SB yang akan nentuin kirim AHY atau kirim total politik. Jelas. Ya kan itu Iya. ngapain sih harus Iya, begitu iya. kan? Tetap aja ada soal-soal lain, ketua BEM yang baru mungkin bisa masuk di situ, atau gubernur Maluku Utara bisa jadi figur baru, atau siapa aja kan. Kita mesti kasih peluang itu juga, bahwa nggak harus AHY, nggak harus segala macam. Supaya dari awal kita tahu bahwa kompetisi itu dimungkinkan, bukan karena keinginan seseorang, tapi karena publik melihat peluang orang lain. Gitu. Karena kebutuhan ya. Tapi menurut lu di lapangan Yor, sirkusnya Pak Ya pasti Pak Jokowi AHY pasti dengan sirkusnya sudah Pak mempersiapkan SBY diri. dengan AHY lebih market fit yang mana? Gimana? Sirkus politiknya Pak Jokowi junto Pak Prabowo, kalau lu anggap ini jadi Oke. satu tubuh, dan dengan jam session ala jazz gitu ya. Dengan sirkusnya Pak SBY junto Mas AHY dengan musik klasik yang partiturik. Ya itu kan seni yang berbeda. Dari awal Pak Jokowi punya seni untuk pamer di depan. Sementara Pak SBY selalu nunggu di belakang. Kan Pak SBY udah infrastrukturnya udah jadi dulu, baru dia bilang saya mau jadi presiden. Tuh kira-kira begitu. Jadi ya Pak SBY pasti lebih mampu untuk mengendalikan
pameran powernya ketimbang Jokowi. Jokowi nggak tahan lagi, kan itu saya terangin tadi bahwa Jokowi lebih ingin pamer lebih dahulu supaya Prabowo merasa nyaman gitu. Gitu. Sebelum dia nyaman dengan Pak SBY. Sebelumnya PSBY kan begitu kan. Kalau nyaman dengan Pak SBY berarti Mas Gibran terancam. Iya ya? gitu. Nah, itu logiknya itu. bukan ya itu logik. Itu kesimpulannya, bukan logiknya begitu. Logiknya bisa dengan cara lain. Tapi yang lebih penting adalah memperhatikan keresahan masyarakat sipil. Karena tadi Apa aja, Nyor? yang pertama soal daya beli. Masyarakat sipil merasa bahwa akan ada sesuatu terjadi itu real bagi masyarakat sipil, terutama kelas menengah itu. Yang kedua, ketidaksabaran tentara untuk memperlihatkan postur masa lalunya tuh. Dengan isu begal, isu pembentukan apa namanya Batalion baru kan. Kan dua hal itu yang justru lebih penting untuk kita baca ketimbang dolar. Dolar itu ya itu cuma ditentukan oleh dibukanya Shiratul Mustaqim yang ada di Selat Hormuz itu kan. Itu selesai di situ kan. Jadi kalau 2 minggu lagi Amerika udah capek bujuk-bujuk atau ngancam-ngancam kecil yang nggak ada gunanya ke Iran itu ya ini udah selesai sebetulnya kan. Tetapi memperbaiki persepsi publik terhadap ekonomi Indonesia kan lama tuh. Ya. Yang kedua, mengendalikan ambisi militer, terutama dengan kasus pengadilan siapa? Nadiem. Bukan. Pengadilan Si Andre. Andre itu yang jadi ukuran. Bisa nggak Indonesia setelah Hormuz dibuka, rupiahnya kemudian menguat? Apakah kultur politiknya juga kembali jadi normal? Kan nggak begitu. Kembali jadi civilian supremacy. Benar jadi civilian, karena udah keburu terbaca creeping militerisme itu. Itu aja poinnya tuh. Dan creeping militerisme itu layak didiamkan atau harus dicegah atau Ya dari segitu, bagaimana kita harus menyikapi creeping militerisme? ya dari ini? segitu very benar, very Amsar itu. Mending pergi ke mahkamah untuk menguji undang-undang itu kan itu lebih masuk akal kan. Lu percaya pertumbuhan ekonomi 5,61 ini? Sekarang ini. Ya. Jadi gini nih ya, bukan kalau kita bilang 5,61 5,61 ya pasti datang dari kan 5,61 itu kan agregat. Yang lebih penting ada 5,61 itu mencerminkan disparitas teratasi apa enggak. Mau 8% pun kalau disparitasnya tinggi kan nggak ada gunanya kan. Kan dari awal kita nggak percaya bahwa pertumbuhan itu sinyal tentang keadilan sosial, itu aja. Oke. 8%, ya 8%, disparitasnya berapa, Gini rasionya berapa, kerusakan lingkungannya berapa, itu aja. Jadi tetap kita mesti kasih tanda tanya tentang apakah keadilan itu dibaca melalui growth. Nggak mungkin. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekalipun sampai 8% pun, karena Pak Prabowo suka angka 8 gitu ya, itu belum tentu menjadi tanda-tanda atau indikasi bahwa pemerintahan ini berjalan secara sosialistis gitu ya. Iya betul. Bahkan itu akan membatalkan sosial. Kalau sosial itu ya tumbuh 4% juga udah bagus, tapi tidak ada disparitas gitu. Oh, disparitinya yang Disparitinya ini ya. yang lebih penting. Inilah. Lalu orang miskin, ya kemiskinan turun segala macam. Lo bukan angka kemiskinannya turun, penyebab kemiskinan struktural itu yang Diatasi. yang harus diatasi. Ya, dan lu percaya rumusnya formulanya Sen lah ya dalam Pasti konteks lah ini ya. itu, Bos makin bebas, makin demokratis, Yes. maka disparity justru Iya, akan lebih. itu dasarnya. Cocok emang jadi anggota kabinet Prabowo ini ya kan. Jaksa Agung, Kepala Bin atau apa satu lagi? Menteri Pemberdayaan Perempuan. Oke. Oke, sampai jumpa lagi.